Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa diizinkan untuk bisa duduk di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan bangsa jin dengan satu amanah yang sangat agung dan sangat besar, yaitu ibadah. Hanya beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, ini berarti adatul hasr, karena ada nafiun dan ada yang dikecualikan mustasnanya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas dan tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita hidup di alam dunia ini. Jadi tugas dasar dan tugas utama. Bahkan kedudukan al-abdu, kedudukan pengabdian, kedudukan kehambaan, itu kedudukan paling tertinggi dan termulia yang disematkan kepada manusia. Tak ada lagi kedudukan yang lebih tinggi daripada ini. Sampai-sampai kedudukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para Rasul Allah Subhanahu Wa Taala pun di banyak ayat Al-Quran, di makom-makom, di area-area pembelaan dan area-area pemuliaan itu disebut dengan kehambaannya, bukan kerasulannya. Marilah kita lihat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihibur ketika Amrul Huzn, hari duka cita, di mana paman beliau yang membela banyak walaupun dalam keadaan tetap kekafiran, dan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha wafat, maka Allah menghiburnya dengan subhanalladzi asra bi abdihi. Isra dengan mengisrakan hambanya, disebut abdihi, bukan rasulihi. Tidak disebut rasulnya, tapi abdihi, kehambaannya. Jadi kedudukan yang sangat agung, sampai seorang rasul pun disebut di makom-makom atau di medan-medan area-area hiburan, kemuliaan, dan area-area pembelaan yang menunjukkan kemuliaan di sisi Allah, itu dengan kata-kata hamba. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, tidak ala rasulina, tapi ala abdina. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, abd. Jadi makom yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu upaya besar, mujahadah yang sangat terus-menerus harus kita lakukan untuk menjadi Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu nama terbaik dari seorang muslim ketika menamakan putranya adalah Abdullah atau Abdurrahman, menandakan keabedan, kehambaan yang sangat agung. Karena tugas yang besar dan amanah yang mulia inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya untuk memberikan banyak tuntunan bagaimana menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Di antara banyak tuntunan, perintah, larangan, dan aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk kita menjadi hamba Allah, itu ada disebut adabul ubudiyah. Ada tata krama, tata adab untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menuntunkan kita adab-adab bagaimana kita mewujudkan diri menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Adab-adab ini ada yang bersifat syarat sah dari kehambaan,
Kalau ini tidak dipenuhi, maka batal kehambaannya, tidak menjadi hamba Allah sesungguhnya, walaupun secara penciptaan dan secara kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala kita tetaplah Abdullah, hamba Allah, tetapi di kaun, di penciptaan Allah Subhanahu wa taala kita adalah makhluk Allah yang menjadi hambanya. Tetapi di dalam iradah, di dalam gerak langkah perilaku, maka kita tidak memiliki kelayakan menjadi hamba Allah karena tidak memenuhi syarat ini. Ada adab yang menjadi penyempurna dari keubudiyahan kita. Tambah besar adab ini dipenuhi, tambah sempurna kehambaan kita. Tidak batal, tetapi berkurang kalau kita lalaikan atau kita abaikan adab-adab ini. Ada 5 adab yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tuntunkan kepada kita bagaimana menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Bagaimana suluk ubudiyah kita, perilaku, sikap kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rangka taqarrub mendekatkan diri kepadanya maupun dalam rangka mentaati mutlak apa yang menjadi ketentuan kehidupannya, ya. Ini yang kita ingin sampaikan. Kelima, adabul ubudiyah ini yang pertama adalah berkaitan dengan syarat keubudiyahan kita. Jika adab ini dipenuhi, maka sah kita menjadi hamba Allah, benar kita menjadi hamba Allah. Kalau tidak dipenuhi, maka batal kehambaan kita. Yang pertama dari adabul ubudiyah adalah ikhlas dan ittiba'. Ini sudah menjadi kesepakatan di kalangan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberikan kehidupan tanpa diminta, tanpa diharapkan oleh siapapun, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya yang sangat besar. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Ini berarti semua makhluk hidup, ya. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata. Walaupun al-aslu adalah al-insan, dasarnya adalah manusia. Menciptakan kehidupan dan kematiannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Agar dia bala, dia uji kalian ahsanu amala. Siapa di antara yang hayat wal maut, di antara rentang hidup dan kematiannya, ahsanu amala, berada pada ahsanu amala, melakukan perilaku sikap ahsanu amala, amal yang terhasan, terbaik. Para ulama mendasarkan ini dari pandangan seorang tabi'in yang sangat agung, yang sering kali disampaikan, dan ini menjadi dasar dari semua pandangan para ulama tentang syarat dasar keubudiyahan, yaitu al-ikhlas wal ittiba'. Ketika ditanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, apa yang disebut ahsanu amala, amal yang terbaik itu, beliau Al-Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Syaratnya berarti syarat sah dari ahsanu amala, yang menjadi titik ketentuan dari Allah bahwa Anda benar menjadi hamba Allah dan amal-amal kita diterima sebagai hamba Allah, akhlasuhu wa aswabuhu. Ikhlas dan aswab, tepat. Ikhlas dan tepat. Sawab berarti tepat, asab kena titik
yang dituju, ya. Akhlasuhu wa aswabuhu. Ketika ditanya, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu? Apa kriteria yang disebut ikhlas dan yang disebut aswab? Ya, paling tepat. Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Kata-katanya jelas sekali, enggak ada samar. Sesungguhnya al-amalu nakirah, mufrad tunggal katanya, dan ma'rifah kata tunggal. Innal amala, al-amal, sesungguhnya al-amal jika khalisan lam yakun shawaban, dia ikhlas tapi tidak tepat, lam yuqbal, enggak diterima. Jadi dua-duanya syaratnya, tidak salah satu. Tidak ada di sini salah satu, ya, dua-duanya. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sebaliknya, dia tepat sekali sesuai dengan tuntunan syariah tapi tidak ikhlas, lam yuqbal, enggak diterima. Satu syarat ilmiah, satu syarat imaniyah. Syarat ilmiah ada di fisik, zahir, dilihat zahirnya, sesuai dengan sallu kama ra'aitumuni usalli, atau khudhu manasikakum anni, atau khudhu anni manasikakum. Sallu, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Kesawabannya berdasarkan ilmu kita tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ubudiyah salat, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niat salat, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersalawat, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta. Semua itu ilmiah, didasarkan pada sumber-sumber ilmi. Tapi syarat yang kedua adalah syarat imaniyah, syarat yang tertanam dalam jiwa, yaitu keikhlasan, murni karena melaksanakan perintah Allah dan murni ditujukan mencari keridhaannya dan ingin berjumpa dengannya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat dasar, syarat sah. Jika ini tidak terlaksana dan tidak diwujudkan dalam keubudiyaan kita, maka tidak sah seluruh pengabdian kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lam yuqbal, haba'an mansura, ya, ditolak. Maka banyak sekali hadis-hadis yang menggambarkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ada man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Kalau man amila itu siapa yang beramal amalan syariah, amalan tuntunannya ada, Anda salat, Anda saum, Anda haji, itu ada tuntunannya, ya. Tapi laisa alaihi amruna, rincian perintahnya bukan atas dasar perintah kami, maka tertolak juga. Jadi kalaupun kita melaksanakan yang disebut masyru' disyariatkan, tapi tidak dasar pada aturan-aturan dari mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut ittiba tafsili, ittiba tafsil, ittiba rinci, maka ditolak hukumnya. Dalam hal ini ada ibadah yang kita sebut taqarrub tadi, kalau bahasa fikihnya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu salat, saum, zikir, berdoa, bersolawat, istighfar, tasbih. Semuanya itu adalah ibadah taqarrubi, ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ittiba kita tafsil, rinci, berdasarkan aturan-aturannya. Bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana kalimat-kalimatnya, bagaimana cara mengucapkannya, bagaimana meletakkan tangannya, bagaimana, semua itu tafsili. Tapi ada yang disebut ibadah ta'ah.
semua upaya langkah kehidupan kita harus untuk dalam rangka ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja karena ibadah, kita berbicara karena ibadah, kita memakai pakaian karena ibadah, kita semua itu dalam kehidupan kita, semua amal kita itu untuk ibadah. Ini ibadah amal, ya, ibadah taat. Ya, semua kehidupan kita dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ittiba'nya taksil, ibadahnya qawaid, diberi kaidah saja oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak ada yang rinci, ya, tidak ada yang rinci, tapi global. Misalnya cari harta yang halal, tidak boleh riba, tidak boleh ini, pakaian batasnya ini, yang dilarang ini. Hanya itu, global. Tidak ada rincian detail bentuk warna pakaian, usaha yang harus dilaksanakan bentuknya A, B, C gitu, tidak ada. Itu namanya taksil, kaidah saja yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Jadi dalam hal ini upaya kita untuk terus-menerus menjaga keittibaan kita dan keikhlasan kita harus terus tiada henti sampai maut menjemput kita. Makanya pantas ketika Al-Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang sampai kapan engkau mencari ilmu, yang dimaksud adalah ilmu iman wa ilmu ittiba, ilmu ikhlas dan ilmu ittiba, itu minal mihbarah ilal maqbarah, dari mulai bisa menulis pena sampai wafat, ya, sampai ke kuburan, menandakan memelihara, menjaga semua aktivitas kita didasarkan pada adab rambu al-ikhlas dan al-ittiba, harus terus-menerus tiada henti kita upayakan dan kita mujahadahkan. Yang kedua, dari adabul ubudiyah yang merupakan penyempurna dari syarat peribadatan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah asy'ur bitaksir. Merasa selalu kurang, tidak maksimal di dalam melaksanakan keubudiyahan kita. Apalagi kehidupan kita dilingkupi atau dikelilingi oleh situasi keadaan yang lebih parah dari kehidupan imaniyah, waktu kita juga yang sangat terbatas dan sangat cepat, ilmu yang kita miliki juga minim, fisik yang kita miliki juga fluktuatifnya sangat rentan, gitu ya. Maka perasaan kurang dan perasaan selalu minim, ya, tidak maksimal dalam melakukan ubudiyah harus menjadi adab kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menaikkan kesempurnaan kehambaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha, kita tahu ada dua kedudukan mulia yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama adalah ummul mukminin, ibunda dari semua kaum mukminin, ya, ibunda dari semua kaum mukminin. Yang kedua sahabiyah, termasuk salah satu sahabat wanita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedudukan sahabat kita sudah sepakat sekali menurut keyakinan kaum muslimin yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu radhiyallahu anha. Berapa banyak triliunan lisan yang setiap saat membaca kata-kata Aisyah radhiyallahu anha, mendoakannya, istighfar habis-habisan dengan triliunan umat, triliunan orang ketika nama beliau disebut radhiyallahu anha. Tetapi suatu saat ketika ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 32, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, alladzina astafaina min ibadina, orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Subhanallah, orang-orang yang dipilih
Jadi keimanan itu anugerah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka izzahlah dengan pilihan itu. Ya. Izzahlah dengan pilihan itu. Allah telah pilihkan agama untuk kalian yang mulia, yaitu agama Islam. Allah pilih kalian menjadi orang-orang yang beriman kepada agamanya. Itu bukan anugerah yang kecil sekali, anugerah terbesar dalam kehidupan kita ketika kita diberi keimanan di dalam diri kita. Ya. Maka para anbiya memberikan nasihat kepada para putranya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama, maka jangan sekali-kali kalian mati dalam keadaan kecuali beragama Islam. Subhanallah. Jangan lalaikan, remehkan, jangan abaikan anugerah yang sudah Allah berikan sejak kita lahir. Sejak kita lahir, Allah Subhanahu wa taala telah berikan ayah dan ibu kita orang-orang yang beriman, ya. Di saat ditanya orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami, di antara mereka ada yang zalimun li nafsi. Man huwa zalimun li nafsi? Siapa yang menzalimi dirinya sendiri? Yang kedua, wa minhum muqtasidun. Di antara mereka ada yang muqtasid, ya, pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat. Dan di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat. Di antara orang-orang yang beriman ada 3 golongan, ya. Ada 3 golongan yang masuk kategori orang-orang yang beriman. Kelompok pertama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala zalimun li nafsihi. Ini yang paling minim dari keimanan. Dari keimanan, ya. Terkadang banyak sekali, mungkin lebih banyak perbuatan salah dan dosanya dibandingkan perbuatan baik dan pahalanya, ya. Ada yang kedua, yaitu muqtasid. Siapa itu muqtasid? Dan yang ketiga, sabiqun bil khairat, orang yang berlomba mengejar semua kebaikan. Dia paling terdepan, ingin sekali meraih semua kebaikan. Saat ditanya beliau oleh Uqbah bin Sahban radhiyallahu anha menjawab, ya bunayya, hai putraku, bagaimana seorang yang sangat mulia, mempunyai kedudukan yang besar sekali, yaitu sebagai ummul mukminin dan sahabat radhiyallahu anha, mendudukkan dirinya di posisi yang di hadapan Allah, di posisi yang paling minim, ya, sangat merasa berkurang, sangat merasa kurang sekali pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, kullu haula'i fil jannah. Semua mereka itu di surga. Alhamdulillah, inilah anugerah besar. Walaupun zalimun li nafsihi, walaupun banyak dosanya, walaupun banyak kekeliruannya, walaupun banyak kealpaannya, walaupun lebih banyak kesalahannya, tetapi kullu haula'i fil jannah. Semua mereka di surga. Fa ammas sabiqu ilal khairati faman madha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil hayati war rizq. Orang yang sabiq bil khairat, yang selalu berlomba dalam kebaikan, sudah berlalu pada saat Rasulullah hidup, ya, dan mencari rezeki bersama, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wa ammal muqtasidu, adapun yang pertengahan, paman tabi'a atharahu min ashabihi hatta lahiqa bihi, yaitu orang-orang yang mengikuti athar, jejak-jejak peribadatan pengabdian kepada Allah di kalangan para sahabatnya. Jadi para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in yang merupakan murid langsung dari kehidupan yang mulia para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, hatta lahiqa bihi, sampai mereka disejajarkan dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Walaupun amal mereka, ilmu mereka tidak sejajar, ya. Dan yang terakhir, wa ammadh-dhalimu li nafsihi, orang yang menzalimi dirinya sendiri, kamatsali wa matsalikum, seperti aku dan seperti kalian. Subhanallah. Aisyah radhiyallahu anha menyamakan dirinya dengan orang yang bukan sezaman dengan sahabat ridwanullah alaihim ajmain.
Menandakan apa? Menandakan merasa berkurang peribadatan yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, mencontohkan betapa kurangnya amal-amal ibadah yang beliau lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang sudah jarak ribuan tahun dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Jauh, udah begitu kehidupan kita dilingkupi oleh banyak fitnah yang sangat besar. Ya, fitnah waktu, fitnah harta, fitnah teman, banyak sekali, tidak bisa diukur dengan kehidupan saat itu yang mulia sekali. Langsung dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi pengarahan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi aturan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau ada yang salah ditegur langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Tak ada satu waktu pun detik kalau dia salah langsung diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diluruskan. Betapa kehidupan yang begitu mulia, tapi tetap saja merasa berkurang. Itulah istisyar, rasa yang dalam dari seorang yang beriman, merasa kurang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari adabul ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-khauf min adamil qabul. Khawatir kalau tidak diterima amal-amal kita. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan ciri orang beriman dengan orang munafik. Innal mu'mina jama'a ihsanan wa syafaqah. Orang yang beriman itu menghimpun perilaku yang baik, tapi tetap ada rasa khawatir tidak diterima. Syafaqah. Wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amna. Sedangkan orang munafik menghimpun perilaku buruk tapi tetap merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Perilakunya buruk, menipu kaum mukminin, menyakiti sesama manusia, benci sama Islam, tidak mau kebaikan menyebar, tetapi merasa aman. Allah tidak akan menyiksa dan mengazab dia. Allah tidak mungkin mengazab orang yang semulia dia. Ini perilaku orang munafik. Makanya ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, suratul Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang banyak beramal saleh, ya, tetapi hati mereka wajilah, tetap khawatir. Ya, tetap khawatir. Apa yang mereka khawatirkan? Ketika ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang mereka orang-orang yang banyak beramal saleh tetapi tetap ada rasa khawatir, beliau ditanya, huwallazi yasriqu wa yazni wa yashrubul khamr. Apakah orang itu adalah orang yang pernah mencuri, pernah berzina, pernah meminum khamar dan dia takut pada Allah Azza wa Jalla? La ya bintat siddiq. Itu mereka. Siapa mereka? Walakinnahu alladhi yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa huwa yakhafu alla yuqbala minhu. Itu orang adalah orang yang salat, saum, sedekah, tapi tetap ada rasa takut kalau tidak diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adab yang ketiga, agar kita tetap mempertahankan kecepatan dan kekuatan kita untuk menambah amal-amal saleh dan memperkuatnya, ya, yaitu khawatir jangan-jangan amal yang tadi kita laksanakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan itulah yang menumbuhkan adab yang keempat. Apa itu? Kasratul istighfar wal iqrar bil ubudiyah lillah. Banyak beristighfar, meminta ampun dan mengakui peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan di dalam sayyidul istighfar, pengakuan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana, pengakuan iqrar,
pengakuan seorang hamba. Walaupun dia baru saja melaksanakan satu peribadatan yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat luar biasa dia jaga ikhlas dan itibanya. Tapi tetap saja setiap kali kita melaksanakan satu pengabdian dan peribadatan yang besar di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa taala menuntunkan kepada nabinya agar diiringi oleh istighfar setiap kita melakukannya. Mari kita lihat ketika kita habis salat, ya, itu sudah sangat jelas. Salat itu suatu ibadah yang sangat agung sekali. Dia memiliki kedudukan kedua setelah syahadatain. Ya, setelah keimanan mulai menancap dalam jiwa seseorang, perintah pertama dan perintah yang terkuat adalah salat. Bahkan dia adalah batas yang bisa membedakan mana yang mukmin, mana yang kafir. Salat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu apabila selesai dari salatnya beliau istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Salatul lail, salat yang pertama kali diwajibkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hubungan pertama wahyu antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Allah azza wa jalla. Itu selalu ditutup dengan istighfar. Permintaan orang yang melaksanakan qiyamul lail istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang istighfar di waktu salat menjelang sahur. Ya. Akhir dari salatul lail menjelang sahur itu ditutup dengan istighfar. Bahkan di dalam Az-Zariyat ayat 18, wal bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur hum yastaghfirun, mereka yastaghfir, minta ampun pada Allah azza wajalla. Istighfar. Semua ibadah yang sangat agung ditutup dengan istighfar. Doa ba'da al-wudu di antaranya adalah istighfar, minta ampun, taubat pada Allah azza wajalla. Man tawadda fa ahsana al-wudu'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ij'alni minat tawwabin.